terlihat Ji-uk menelpon Gyu-hyun setelah tahu Jaeyeon dalam bahaya. Dan Gyu-hyun tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Jaeyeon. Setelah babak belur melawan ayah Jaeyeon, akhirnya Gyu-hyun berhasil melumpuhkannya, walaupun tangannya sempat terluka. Haeyoung dan Ji-uk tiba di rumahnya. Terlihat sudah ada polisi yang mengamankan ayah Jaeyeon yang mengamuk membabi buta karena Jaeyeon tidak mau memberitahukan keberadaan istrinya. Haeyoung memeluk Jaeyeon. Sebenarnya, Haeyoung sudah lama tahu bahwa yang membunuh ayahnya adalah ayah Jaeyeon. Tapi karena ia tahu Jaeyeon juga korban, maka ia ingin menyelamatkan Jaeyeon. Hubungan Jaeyeon dan Gyu-hyun juga semakin dekat, sebab Gyu-hyun tetap mencintai dan menerima Jaeyeon apa adanya. Tentu hal ini sangat menyentuh hati Jaeyeon. Setelah kejadian penyerangan itu, Ji-uk menginap di rumah Haeyoung. Ji-uk terlihat membetulkan pintu yang rusak. Namun saat Ji-uk mau tidur di kamar atap, Haeyoung yang masih ketakutan akhirnya membiarkan Ji-uk tidur di sofa ruang tamu. Malam itu, saat Haeyoung tertidur, tiba-tiba ia menerima telepon dari rumah panti tempat ibunya dirawat, yang memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Haeyoung cepat-cepat membangunkan Ji-uk dan memberitahu bahwa ibunya meninggal. Ji-uk terlihat gugup, sebab ibu Haeyoung adalah ibu asuhnya juga. Haeyoung terlihat bingung dan tidak dapat mengatasi perasaannya. Dan saat Ji-uk memeluknya, meledaklah tangisnya. Air mata Ji-uk terlihat jatuh. Hatinya menahan sedih. Sebab selama ini Ji-uk merasakan kasih sayang yang tulus dari ibu Haeyoung. Di rumah duka, Ji-uk juga terus menemani Haeyoung, sebab Ji-uk sudah berjanji pada ibu Haeyoung untuk selalu menjaganya. Demikian juga dengan Jaeyeon dan Haesung. Hanya merekalah keluarga Haeyoung yang ada saat ini. Setelah kematian ibunya, Haeyoung terlihat melepaskan cincin yang dipakai Ji-uk. Sebab Haeyoung tidak mau Ji-uk merasa terbebani atas janjinya untuk selalu menjaga Haeyoung. Sebenarnya hal ini sangat membuat hati Haeyoung terluka, sebab Haeyoung sudah mulai mencintai Ji-uk, bahkan setelah tahu bahwa Ji-uk adalah anak asuh ibunya. Tapi Haeyoung tidak mau lagi membebani Ji-uk. Keduanya lalu berpisah. Haesung telah membulatkan tekadnya untuk meneruskan kehamilannya dan terlihat sedang mengadakan syukuran bersama Jaeyeon dan Haeyoung.
Saat ini, Heong telah mendirikan perusahaannya sendiri bersama dengan Ha-jun. Karena kurang modal, ia berniat menjual rumah ibunya di pedesaan. Hari itu ada peminat yang akan membeli rumah itu. Dari jauh, Heong melihat Ji-uk dengan seorang wanita cantik. Dan menurut broker properti, mereka adalah yang akan membeli rumah itu. Jaeyeon sedang mempersiapkan novelnya yang akan diadaptasi ke film. Terlihat Gyu-hyun hadir dan memberikan dukungannya. Pihak ayahnya, Pak Ki-ho, sepertinya tidak menyetujui hubungannya dengan Jaeyeon. Tapi Ibu Gyu-hyun sangat menyukai novel-novel Jaeyeon. Mungkin Gyu-hyun akan mendapat dukungan dari ibunya supaya hubungannya dengan Jaeyeon dapat berjalan dengan lancar. Gyu-hyun dan Jaeyeon menghabiskan waktu bersama, makan dan foto bersama, serta mereka liburan dengan kapal pesiar. Saat mereka berada di tepi pantai yang indah, Gyu-hyun melamar Jaeyeon dengan sangat romantis. Mereka saling memakaikan cincin pasangan. Aura keduanya terlihat sangat bahagia. Heong berjalan melewati Toserba di mana dulu ia dan Ji-uk bertemu. Toserba itu sekarang sudah ditutup. Semua terlintas kenangan yang tidak bisa dilupakan Heong, terutama saat-saat Ji-uk melamar Heong. Tanpa terasa, air matanya turun mengingat semua peristiwa itu. Tiba-tiba datang seseorang yang pernah bekerja di Toserba itu dan menyapanya. Lalu ia memberi sebungkus minuman sebagai tanda terima kasih pada Heong sebagai pelanggan setia. Saat itu ada Ji-uk di belakang Heong. Orang itu berkata bahwa ia akan datang ke pernikahannya. Saat Heong menoleh ke belakang, ternyata ada Ji-uk. Sebelumnya, Heong pernah melihat Ji-uk dengan seorang wanita di rumah ibu Heong di pedesaan yang akan dijual. Heong mengucapkan selamat pada Ji-uk yang akan menikah. Ji-uk memberikan tanda mata kepada Heong berupa souvenir dari Kanada di mana selama ini Ji-uk tinggal setelah kematian ibu Heong. Ji-uk mengambil minuman yang di tangan Heong dan meneguknya sampai habis, padahal Ji-uk tidak kuat minum. Ji-uk berkata bahwa Sarah yang dilihat Heong itu wanita cantik mirip ibunya. Sarah adalah adik tiri Ji-uk yang sedang datang ke Korea untuk mewakili sang ayah tiri yang tidak bisa datang ke pernikahan koleganya. Setelah melihat semua kerinduan Heong, maka Ji-uk pun bilang bahwa tidak ada tempat tidur yang senyaman yang dibelikan oleh Heong. Heong membawa Ji-uk yang sudah mabuk parah ke rumahnya dan menidurkannya di kamar Heong. Paginya saat bangun, Heong mencari Ji-uk, bahkan sampai ke kamar atap. Ia terlihat panik. Tiba-tiba Ji-uk kembali setelah membeli sup penghilang pengar. Heong khawatir Ji-uk akan pergi lagi. Saat ini Ji-uk juga sudah memakai cincinnya yang dilepas oleh Heong. Akhirnya Heong berani menjadi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia mencintai Ji-uk tanpa memikirkan untung rugi. Ji-uk pun sudah mencintai Heong sejak lama. Dan saat ini ia bisa mencintai tanpa terbebani janji kepada ibu Heong. Ia mencintai Heong sebagai belahan jiwanya yang tidak mau dipisahkan lagi. Keduanya berpelukan dan terlihat sangat bahagia. Happy ending untuk Ji-uk dan Heong.